Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan menjelaskan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K tahun 2024. Teman-teman, bagi yang membutuhkan e-book dan tryout untuk beberapa jabatan formasi P3K tahun 2024, untuk beberapa jabatan formasi P3K di sini tersedia e-book beserta tryoutnya. Teman-teman bisa melihat nama-nama jabatan yang tersedia. Silakan dihubungi kontak yang ada di deskripsi video ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Kita langsung ke informasi terbaru berikut ini. Jadwal pendaftaran P3K 2024 resmi dari BKN. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut. Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas CASN sudah menetapkan jadwal pendaftaran P3K tahun 2024. Jadwal tahapan seleksi P3K tertuang dalam Surat BKN nomor 6610 tertanggal 27 September 2024. Surat yang diteken PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto itu membedakan antara jadwal P3K dari jalur pelamar honorer yang sudah masuk database BKN dan non-database alias yang tercecer. Dalam surat tersebut, Harmono Dwi menjelaskan bahwa sehubungan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 329 tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024 dan surat PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara tanggal 26 September 2024 tentang penyesuaian jadwal seleksi P3K tahun 2024. Dalam hal tersebut disampaikan ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, seleksi pengadaan P3K didasarkan pada keputusan Menteri nomor 347, 348, dan 349 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kemudian mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru dan mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi yang pertama, pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah ex honorer K2. Kemudian yang ketiga itu tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Selanjutnya yang terakhir itu adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk yang lulusan PPG untuk formasi guru di instansi Pemda. Kemudian poin kedua adalah seleksi pengadaan P3K tahun 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024. Kemudian yang ketiga, jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar pada angka huruf A, B, dan C sebagaimana lampiran 1, sementara jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar pada angka 1 di sebagaimana ada pada lampiran 2. Kemudian pada poin 4, waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi CPNS 2024 dan pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, dan C. Kemudian BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf D, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang. Jadi yang masuk kategori di prioritas tadi itu akan diberikan waktu pendaftaran penjadwalan CASN atau penjadwalan P3K yang lebih panjang.
dengan pertimbangan tadi ya, bahwa masih banyak data yang belum diketahui dengan pertimbangan yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kemudian yang kelima, instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf D sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi. Jadi, untuk yang masuk kategori prioritas ini proses seleksi administrasi juga akan dilakukan secara cermat. Mereka juga akan diberikan alokasi lebih panjang untuk proses seleksi administrasinya. Kemudian yang keenam, itu mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan P3K tahun anggaran 2024. Adapun jadwal seleksi P3K bagi pelamar prioritas, ini untuk yang pelamar prioritas dan tenaga non-ASN terpisah ya. Jadi tahun ini 2024 pelaksanaan seleksi P3K untuk tahun ini itu terbagi dua. Jadi yang pertama dibuka untuk teman-teman yang masuk kategori pelamar prioritas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang masuk itu adalah pelamar prioritas guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023, kemudian yang XHK2 dan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Jadi yang masuk dalam kategori ini mereka mendaftar dengan jadwal berikut ini. Jadi mereka yang masuk dalam kategori prioritas itu untuk pengumuman seleksi dari tanggal 30 sampai 19 Oktober. Kemudian untuk pendaftaran, jadi mulai buat akun dan sebagainya, pemilihan formasi itu dimulai tanggal 1 Oktober sampai 20 Oktober ya. Selanjutnya seleksi administrasi dari 1 sampai 29 Oktober. Kemudian pengumuman hasil administrasi 30 sampai 1 November. Kemudian masa sangga itu dari tanggal 2 sampai 4 November. Kemudian yang keenam di sini ada jawab sangga 2 sampai 6 November. Selanjutnya di sini ada pengumuman pasca sangga di 5 sampai 11 November. Selanjutnya penarikan data final. Ini untuk data final itu dari 12 sampai 14 November. Penjadwalan seleksi untuk kompetensinya itu 15 sampai 26 November. Kemudian tempat seleksi dari 26 sampai 1 Desember dan terakhir pelaksanaan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dari 2 sampai 19 Desember. Jadi bulan Desember itu akan dilakukan proses seleksi kompetensinya ya. Untuk seleksi kompetensi nanti ada 4 seperti biasa, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu nanti bulan Desember teman-teman. Tanggal 2 sampai 19 Desember. Pengolahan nilai kompetensi itu 7 sampai 23 Desember 2024. Kemudian pengumuman hasil kelulusan dari seleksi kompetensi tadi tanggal 24 sampai 31 Desember. Nah, kemudian di sini ada pelaksanaan seleksi tambahan itu 10 sampai 21 Desember. Dan untuk kategori prioritas 1 ini, kategori pelamar prioritas ini itu nanti hingga penetapan NIP itu sampai 28 Februari 2025. Jadi kurang lebih akan sama dengan CPNS juga untuk proses penetapan, usul penetapan NI P3K-nya ya. Di awal tahun 2025 di bulan 2, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk jadwal P3K tenaga honorer non-database BKN. Jadi pelamar tahun ini yang belum terdata di database BKN bisa melamar ya. Yang memiliki masa kerja 2 tahun secara berturut-turut itu bisa melamar di P3K tahun ini. Nanti ikut pendaftaran ya, ikut pendaftaran seleksi di periode keduanya, yaitu pada tanggal 17 November sampai 31 Desember. Ini proses pendaftarannya. Jadi lebih awal yang prioritas untuk pendaftaran. Nah, di sini untuk yang tenaga non ASN yang tidak terdata, ini masuk pendaftaran seleksinya dari tanggal 17. Sementara pengumuman seleksi dari 1 sampai 30 November. Jadi di bulan 10, dimulai dari bulan 11 ya.
dimulai dari bulan 11 untuk proses pengumuman, kemudian 17 November sampai 31 ini proses pendaftaran seleksinya. Seleksi administrasi 16 Desember sampai 3 Februari. Kemudian kita lihat untuk jadwal seleksi administrasinya ya. Untuk jadwal seleksi administrasinya itu nanti 24 Maret. Jadi 24 Maret sampai 8 April 2025. Kemudian nanti untuk pengusulan NI ya, pengusulan NI P3K-nya itu nanti, kemudian untuk pengumuman kelulusannya nanti tanggal 22 sampai 31 Mei 2025. Kemudian diperkirakan sampai tahapan akhir itu sampai pengusulan penetapan NI P3K itu 1 sampai 31 Juli 2025. Jadi yang tidak terdata di database BKN tapi sudah bisa melamar, yang aktif bekerja di instansi pemerintah lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, mereka mendaftar di bulan 10 ya, di bulan 10 dari tanggal yang saya sebutkan sebelumnya. Nanti untuk pengusulannya sampai tanggal 31 Juli. Jadi sampai pertengahan prosesnya itu sampai pertengahan tahun 2025 nanti. Nanti untuk kategori yang bisa masuk di sini, untuk kategori yang tenaga non ASN itu kalian bisa permantap dengan membaca ini ya, membaca surat Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ya. Kemudian bisa teman-teman membaca juga ada juknis-juknis terkait P3K yang terbaru tentang kategori prioritas dan yang tenaga non ASN itu seperti apa. Nanti silakan dibaca secara tuntas atau bisa melihat video aku sebelum video ini ya. Itu saja untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jadi bagi teman-teman silakan dipersiapkan data dan berkasnya, dipersiapkan juga referensi yang bisa dipelajari. Silakan teman-teman bagi yang berminat untuk ebook yang saya sebutkan di bagian awal, silakan kontak nomor yang ada di deskripsi video ini. Untuk yang masuk kategori prioritas silakan dipersiapkan berkasnya karena di bulan Oktober ini itu sudah akan dilakukan proses untuk penjadwalan seleksi administrasinya. Jadi mulai dari pendaftarannya dimulai dari tanggal 1 Oktober untuk yang masuk pelamar prioritas. Sampai jumpa di video selanjutnya.